Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kali ini materi pembelajaran kita tentang sifat-sifat Allah. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat skema yang ada pada monitor di sini. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3. 1. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. 2. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. 3. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala terbagi lagi menjadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah adam, hudus, fana, mumasalatul lil hawadis, ihtiyaju li ghairihi, ta'adud, adzun, karohah, jahlun, mautun, somamun, umyun, bukmun, ajizan, mukrahan, jahilan, mayitan, asoma, a'ma, dan abkama. Sedangkan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu fi'lu kulli mumkini au tarkuhu. Selanjutnya, sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Zat Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas seluruh alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz sebagai sifat kesempurnaan baginya. Sebagai muslim yang beriman, wajib kita mengetahui sifat-sifat tersebut. Sifat wajib artinya sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah berjumlah 20. Yang kedua, sifat mustahil artinya sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib. Jumlahnya pun sama dengan jumlah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz artinya sifat yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Artinya, Allah berbuat sesuatu tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang melarang. Sifat jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkini au tarkuhu. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud. Wujud yaitu tetap dan benar yang wajib bagi zat Allah Ta'ala yang tiada disebabkan dengan sesuatu sebab. Maka wujud atau ada di sisi Imam Fakhruddin dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan ia ain maujud dan bukan ain daripada ain maujud. Maka atas qaul ini adalah wujud itu haliyah atau yang menepati antara ada dengan tiada. Tetapi pada pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wujud itu ain al-maujud, karena wujud itu zat maujud, karena tidak disebutkan wujud melainkan kepada zat. Kepercayaan bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa taala bukan saja di sisi agama Islam, tetapi semua kepercayaan di dalam dunia ini mengaku menyatakan Tuhan itu ada. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud
Dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Niscaya berkata mereka itu Allah yang menjadikan. Luqman ayat 25. Selanjutnya, salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Maha Sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sifat salbiyah ini terdiri dari 1. Qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Sifat qidam menolak adanya permulaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului oleh tidak ada. Mustahil bagi Allah bermula dengan tidak ada. Allah berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim." Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maaf, yang zahir, bukan yang lahir. Al-Hadid ayat 3. Baqo. Sifat baqo menolak adanya kesudahan dan kebinasaan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi Allah bersifat fana atau binasa. Allah berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Artinya, tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginya segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Qasas ayat 88. Selanjutnya, mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis atau berbeda dengan yang baru adalah sifat yang menolak adanya persamaan zat, sifat dan perbuatan Allah dengan zat, sifat dan perbuatan baru. Dengan makna lain, Allah tidak seperti makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih atau berdiri Allah dengan sendirinya. Sifat ini menolak adanya Allah berdiri dengan yang lainnya. Dengan makna lain, Allah tidak memerlukan bantuan dan pertolongan dari yang lainnya. Bahkan Allah berdiri sendiri. Tidak memerlukan pencipta sebab Dia Maha Pencipta. Tidak memerlukan pembantu sebab Dia Maha Kuasa. Tidak memerlukan tempat sebab Dia menjadikannya. Tidak memerlukan waktu dan masa sebab di kekuasaannya lah waktu dan masa. Firman Allah dalam Al-Quran, "Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Ankabut ayat 6. Nah, selanjutnya wahdaniyah. Wahdaniyah atau artinya esa, maknanya adalah Allah memiliki yang maha esa, esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan. Sifat ini menolak adanya yang 5, yaitu A. Zat Allah tidak tersusun dari beberapa unsur ataupun anggota badan. B. Tidak ada satupun zat yang sama seperti zatnya Allah. C. Sifat Allah tidak berdiri dari dua sifat yang sama seperti adanya dua kudrah. D. Tidak ada satupun sifat dunia ini yang sama seperti sifat Allah. E. Tidak ada satupun dunia ini yang sama seperti perbuatan Allah. Dengan kata lain, Allah tidak memiliki zat esa. Tidak ada seorang makhluk pun yang sama zatnya dengan Allah. Allah memiliki sifat yang esa. Tidak ada seorang pun yang bersifat dengan sifat Allah. Allah memiliki perbuatan yang esa.
tidak ada di dunia ini yang sama perbuatannya dengan Allah. Allah berfirman, "Lau kana fihima ilahatan illallah la fasadatan fasubhanallah rabbil arsil amma yasifun." Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang punyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Al-Anbiya ayat 22. Nah, yang terakhir adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang maujud atau ada yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan zat itu bersifat dengan suatu hukum sifat maknawiyah. Umpamanya sifat ma'ani seperti ilmu. Sifat ini adalah sifat yang berdiri pada zat Allah. Artinya ilmu itu sifat Allah, bukan zat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengetahui sesuatu dengan ilmunya, bukan dengan zatnya, yang menyebabkan zat itu bersifat dengan sifat suatu hukum sifat maknawiyah. Maksudnya Allah dikatakan kaunuhu aliman, keadaannya berilmu. Karena Allah mempunyai sifat sama, maka Allah dikatakan kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. Ma'ani terbagi menjadi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat atau maha kuasa adalah sifat azali yang berada pada zatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa menjadikan dan menghancurkan setiap yang mungkin sesuai dengan iradahnya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyagzizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira." Artinya, dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Nah, selanjutnya iradat atau maha berkehendak adalah sifat azali yang berada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebahagiaan yang boleh terhadapnya. Seperti Allah menentukan bahwa Zaid pintar dan Ziyad bodoh. Allah berfirman, "Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an taqul lahu kun fayakun." Artinya, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah ia. An-Nahl ayat 40. Nah, selanjutnya ilmu. Ilmu maha mengetahui adalah sifat qadim yang berada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui seluruh sesuatu yang bersangkut paut dengan sekalian yang wajib, mustahil, dan yang boleh tanpa didahului oleh sesuatu yang menutupi pengetahuannya. Allah berfirman yang artinya, dan Allah memiliki kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu basah atau kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau di Lauhul Mahfuz. Al-An'am ayat 59. Nah, selanjutnya hayat atau maha hidup adalah sifat yang qadim berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha hidup. Dengan adanya sifat hayat menetapkan dan menguatkan adanya sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, dan kalam. Hidupnya Allah kekal dan abadi. Allah berfirman, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Al-Baqarah ayat 255. Selanjutnya, sama atau maha mendengar adalah sifat yang qadim berdiri pada zatnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar dari seluruh yang ada baik suara ataupun selainnya. Allah berfirman, Qala la takhafa innani ma'akuma isma'u wa ara. Artinya, janganlah kamu berdua khawatir, sungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku maha mendengar dan maha melihat. Selanjutnya, basar atau maha melihat adalah sifat yang qadim yang berdiri pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, maha melihat segala sesuatu yang ada, baik yang jelas, yang tersembunyi maupun yang samar-samar. Allah berfirman, Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Asy-Syu'ara ayat 11. Selanjutnya, kalam. Kalam, maha berbicara, adalah sifat-sifat yang qadim yang terdiri pada zatnya. Allah yang maha berbicara tanpa menggunakan huruf dan suara, tanpa i'rab dan bina, dan maha suci dari sifat-sifat kalam yang baru. Allah berfirman, Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. An-Nisa ayat 164. Nah, selanjutnya adalah maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat-sifat yang melazimi dari sifat ma'ani. Dengan kata lain, sifat maknawiyah adalah sifat yang wujud yang disebabkan adanya sifat ma'ani. Seperti Allah memiliki sifat kuasa, maka lazimlah Allah itu keadaannya kuasa. Maknawiyah terbagi menjadi satu di antaranya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Nah, untuk kelanjutan daripada materi ini, kaunuhu qadiran artinya keberadaan Allah itu harus berkuasa atas segala sesuatu. Sifat ini dikatakan juga sifat yang qadim, dahulu, yang berdiri pada zatnya. Mulazimah atau dilazimkan memiliki sifat al-qudrah atau kuasa. Sifat ini juga merupakan bentuk fa'il atau pelaku dari sifat ma'ani, kuasa, dan untuk selanjutnya kita bisa mengambil perumpamaan dan contoh dari sifat kudrah atau kuasa. Lihat pelajaran sebelumnya tentang sifat kudrah. Anak-anakku sekalian, mungkin untuk kelanjutannya kita bisa bertemu kembali dalam kelanjutan materi sifat-sifat Allah. Sekian, terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.